Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gion Protomo. Saya mahasiswa PAI semester 2, kelas 2B dengan NIM 2223210038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 pembahasan mengenai mata kuliah Al-Quran Hadis sebagai penunjang ujian tengah semester dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asmara Yumarni MAG. Nah, baiklah, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Ya, kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab sucinya kita sebagai seorang muslim atau seorang umat Islam. Nah, Al-Quran itu memiliki pengertian yang sangat agung dan juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan berbagai persoalan kehidupan manusia, baik itu yang berkaitan dengan ibadah makhluk atau ibadah yang wajib, baik dan secara umumnya, atau ibadah-ibadah umumnya seperti muamalah dan yang bersifat duniawi. Nah, ada seorang ahli yang mengatakan, ya, beliau bernama Muhammad Ali As-Sahabuni. Dia mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya. Artinya apa? Tidak ada tandingan atau tidak ada firman-firman yang lainnya selain firman yang diteraskan dalam Al-Quran yang paling sempurna. Dan hebatnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala ini yang dari Lauhul Mahfuz sana diturunkan langsung kepada baginda kita sebagai mukjizat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir. Ya, prosesnya itu seperti sepanjang 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, ya, kita ketahui, ya. Baik, kemudian fungsi Al-Quran itu sendiri yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga Al-Quran itu menjadikannya sebagai kedudukan yang paling tinggi, yaitu sebagai sumber pokok pengetahuan, sumber pokok hukum yang didasarkan di dalam agama Islam. Jadi Al-Quran itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam sebagai sumber hukum tentunya. Kemudian juga memiliki fungsi yaitu sebagai petunjuk, sebagai sumber hukum tadi, kemudian juga sebagai memberi peringatan. Selain memberi peringatan juga memberikan pelajaran, karena dalam Al-Quran itu selain memberikan peringatan juga memberikan pembelajaran melalui kisah-kisah dan umat terdahulu. Dalam Al-Quran telah dijelaskan semuanya. Jadi kemudian yang paling fungsi yang sangat berkesan dalam kehidupan kita, yaitu kita ketahui semua bersama, yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu banyak fungsi atau mukjizat dalam Al-Quran yang telah kita lihat atau mungkin kita rasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari penjelasan di atas tadi, kita berikan contoh, yaitu misalnya Al-Quran itu sebagai petunjuk tadi. Ketika seorang hamba mendapatkan masalah, ya, kita bisa mendapatkan masalah, maka kita harus membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa tidak membaca yang lainnya? Karena Al-Quran selain kan memberikan ketenangan dalam jiwa kita, ketika kita membaca juga akan mendapatkan pahala. Jadi ketika kita sedang mendapatkan masalah dalam kehidupan kita, maka kita harus membaca Al-Quran agar apa tadi? Mendapatkan petunjuk Buddha, yaitu petunjuk. Maka kita harus membaca Al-Quran, dan kalau bisa kita membacakan terjemahannya. Kemudian kita resapi maknanya, dan ketika hati kita menjadi tenang, karena Al-Quran itu sebagai penyembuh juga. Kita buka hati kita menjadi tenang ketika membaca Al-Quran, maka terbukalah pikiran kita. Ketika hati tenang dan terbukanya pikiran kita, maka kita disitu akan mendapatkan petunjuk dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua ini berkaitan dengan hubungan sejarah proses pewahyuan hingga penghimpunan Al-Quran. Nah, kita ketahui pertama yaitu Al-Quran pertama kali diturunkannya yaitu kita ketahui bersama di Gua Hira sebelah utara, tepatnya itu sekitar tahun 610 Masehi. Itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, bertepatan dengan bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya tak heran ketika di bulan Ramadan pada malam ke-17 kita sering memperingati malam nuzul Quran, karena malam turunnya Al-Quran. Nah, dalam proses turunnya Al-Quran ini itu di periode Mekah. Umumnya pada periode ini
yang diturunkan itu tentang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Pada periode ini sekitar ada 86 surah yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan. Nah, jadi di periode ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu menjadi 86 surah. Kemudian fase ini dibagi menjadi dua, yaitu fase pertama, fase di mana wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kita ketahui yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Namun saat itu Nabi Muhammad belum menjadi Rasul, masih menjadi Nabi, artinya belum mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sampai turunlah wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad itu sudah menjadi Rasul dan dia sudah mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu yang artinya itu, wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah. Maka itu Nabi Muhammad SAW untuk disuruhkan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kedua ini. Nah, kemudian berkaitan dengan wahyu yang kedua ini, Al-Quran itu kita kembali lagi ke cara penghimpunannya. Setelah kita tahu bahwasanya sejarah turunnya Al-Quran di Gua Hira, kemudian proses pewahyuannya mulai dari wahyu pertama hingga wahyu kedua yang disampaikan tadi, yaitu perintah yang pertama yaitu belum disuruh untuk diwahyukan, atau setelah diwahyukan itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian kita ketahui proses penghimpunannya atau pembukuan Al-Quran itu sendiri. Pembukuan Al-Quran itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi, tapi saat itu masih dalam bentuk penulisan teks, belum seperti sekarang. Kemudian hingga berlanjut ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian selesailah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itulah Al-Quran itu selesai dibukukan. Nah, kita ambil contohnya, apa yang bisa kita ambil contoh dari sejarah ini? Singkatnya yaitu, dari sejarah ini kita bisa ambil contoh bahwasanya dari proses turunnya Al-Quran hingga proses pewahyuannya hingga proses penghimpunannya, kita bisa mengambil hikmah atau contoh, yaitu zaman sekarang kita sudah bisa mendapati Al-Quran itu di mana-mana, baik yang telah berbentuk mushaf, sehingga kita tidak memiliki kesulitan dalam membaca ataupun kita mempelajari Al-Quran. Jadi kita bisa mendapatkan contoh hikmah di dalam proses sejarah, proses turun pewahyuan hingga pembukuannya. Yang paling terasa yaitu sangat sampai sekarang itu mengenai pembukuan. Bayangkan ketika dulu Nabi Muhammad SAW tidak ada pembukuan Al-Quran itu, maka bagaimana kita sampai sekarang ini, sampai generasi sekarang ini bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pendapat pribadi. Bagaimana tanggapan saya mengenai mukjizat Al-Quran? Saya meyakini apa adanya mukjizat Al-Quran. Baik, saya meyakini mukjizat Al-Quran itu benar-benar nyata. Kenapa saya sampaikan benar-benar nyata? Karena sudah disampaikan dari pembahasan pertama tadi, yang seorang ulama menyampaikan, atau seorang ahli menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Dan mujizat dalam Al-Quran itu patut kita untuk yakini. Kenapa yakini? Karena banyak sekali kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu yang sudah terjadi di zaman sekarang ini. Misalnya kita tidak ingin mengambil dari zaman sekarang ini, kita ambil satu contoh mujizat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan mengenai kisah Nabi Musa. Kita ambil kisah Nabi Musa karena itu yang paling sering fenomenal bagi saya, yaitu mengenai kisah di mana tongkat Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Apakah benar tongkat Nabi Musa itu bisa membelah lautan? Apakah itu hanya sebuah dongeng atau cerita? Tidak. Itu adalah mujizat yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu di mana tongkat dikisahkan di Al-Quran itu, tongkat Nabi Musa itu membelah lautan ketika dilemparkan ke laut. Kita bisa melihat bukti nyata mujizat ini, yaitu seperti kita kenal sekarang, yaitu Laut Merah. Laut Merah itu sekarang ini bisa kita lihat bahwasanya laut itu tuh dia seperti itu belah, yang di sebelah sisi sebelahnya ini berbeda warna, ya.
Yang sebelah sini agak kebiruan, sebelah ini tidak kebiruan. Maka itu adalah bukti bahwasanya laut itu laut yang dulunya itu pada zaman Nabi Musa itu pernah terbelah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu semakin menyakitkan bahwa wah, ternyata benar bahwa mukjizat Al-Qur'an itu benar. Artinya apa? Kisah-kisah yang digambarkan dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an itu benar-benar nyata adanya. Untuk fenomena-fenomena zaman sekarang ini banyak mukjizat-mukjizat, misalnya kita ambil dalam contoh sains, misalnya dalam sains ilmu IPA, ilmu alam. Tidak mungkin seorang ilmuwan itu mengerti mengenai proses turunnya bintang, proses terjadinya siang dan malam, proses bagaimana bagaimana cara menyuburkan tanah atau bumi. Sebenarnya semua mujizat-mujizat itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana proses turunnya bintang, bagaimana proses terbentuknya bumi ini, semua telah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka tinggal kita saja ingin membaca atau tidaknya dalam Al-Quran tersebut. Karena ketika kita membaca, maka kita akan melihat sesungguhnya mujizat-mujizat Al-Quran itu banyak yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh mujizat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya saja yaitu Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai petunjuk. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana mujizat Al-Quran itu yang kita rasakan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita merasakan ketenangan dalam jiwa kita, sehingga kita bisa menarik sebuah petunjuk, mendapatkan sebuah petunjuk dari suatu persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Artinya bagi saya pribadi, bahwasanya mujizat Al-Quran itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak membaca Al-Quran, kalau kita tidak mengamalkan isinya, kita tidak akan pernah tahu bagaimana nikmatnya atau banyaknya mujizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui Al-Quran ini. Kita membacanya saja mendapatkan pahala, mendapatkan ketenangan dalam hati. Bagaimana jika kita mengamalkannya? Berarti begitu banyak mujizat-mujizat yang terdapat dalam Al-Quran, baik itu yang dikisahkan daripada zaman nabi-nabi terdahulu, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana proses analisis Al-Quran atau penafsiran Al-Quran. Nah, sebelumnya saya di sini sedikit menjelaskan, mungkin kalau kurang lengkap atau bagaimana, saya mohon maaf karena saya kurang terlalu memahami. Tapi yang saya pernah baca atau pernah dibahas waktu presentasi kelompok di perkuliahan, nah itu mengenai penafsiran Al-Quran, itu kita tidak bisa sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Bagaimana prosesnya? Yaitu pertama, kita harus mengetahui dulu ulum-ulum Al-Quran itu, pokok-pokok yang ada dalam Al-Quran. Sebagai mufasir atau ahli bahasa, itu tidak dapat langsung menafsirkan suatu surah dalam Al-Quran. Contohnya kan kita bisa menafsirkan Al-Quran itu mulai dari surah Al-Fatihah tentunya sampai surah An-Nas, itu kita bisa menafsirkannya. Akan tetapi sebagai seorang mufasir atau ahli bahasa, itu harus memenuhi beberapa pokok dulu, atau memahami ulum-ulum Al-Quran dulu, pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran dulu. Bagaimana mungkin seorang mufasir atau seorang ahli bahasa bisa menafsirkan suatu surah jika dia tidak memahami makna atau kandungan dari surah itu? Nah, bagaimana jika kita ingin memahami makna atau yang terkandung dalam suatu surah tersebut ingin ditafsir? Maka kita harus berkaitkannya dengan hadis atau sunnah-sunnah atau hadis. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Ibaratkan kalau di bahasa umumnya itu seperti membuat makalah, maka tidak dalam suatu perumusan masalah itu tidak bisa kita vlog langsung pemikiran kita sendiri, tapi kita harus mencari referensi lainnya, Bu. Jadi maka kita harus ingin menafsirkan suatu Al-Quran, apalagi ini berkaitan dengan Al-Quran, maka ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka kita harus memahami dulu makna Al-Quran itu apa saja. Itu menjadi tantangan sebagai seorang mufasir atau ahli bahasa yang ingin menafsirkan suatu surah. Karena bahaya jika langsung menafsirkan, misalnya saya menafsirkan Al-Quran ini secara langsung. Contohnya waktu itu pernah viral tuh di YouTube atau di sosial media. Ya, saya sebut namanya itu, waktu itu yang viral tuh minta Gus Samsudin. Nah, itu sangat viral sekali. Karena dia menafsirkan Al-Quran surah An-Nas. Dia menyampaikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tidaklah aku menciptakan jin manusia untuk beribadah padaku. Dan arti itu sangatlah fatal, karena arti dari surah An-Nas tersebut sangat fatal, tidak ada artinya seperti itu. Yang beliau sampaikan itu adalah
Al-Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Ya, Az-Zariyat ayat 56 itu. Tidaklah Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepadanya, tapi dia sebutkannya di surah An-Nas, maka itu sangat fatal. Itulah suatu kejadian ketika seorang tidak mengetahui atau memahami makna dari suatu surah. Jadi begitulah proses bagaimana penafsiran Al-Quran. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai hubungan antara ulumul Quran dengan proses pembelajaran. Jadi ulumul Quran itu terbagi menjadi dua, yang saya pernah baca, yaitu hubungan pertama yaitu hubungan antara yang berkaitan dengan riwayah. Riwayah artinya hubungan semata-mata hanya membahas tentang proses turunnya Al-Quran, qiraah, dan tempat turunnya Al-Quran itu sendiri. Jadi yang kedua yaitu ilmu yang membahas tentang kalau tadi itu riwayah, yang ini dirayanya, yaitu yang berkaitan dengan proses penelaahan kita sendiri, yaitu proses mendalam mengenai suatu pembahasan. Contohnya yaitu mendalami suatu lafaz asing yang terdapat dalam Al-Quran atau yang berkaitan dengan sumber hukum. Itu kan butuh penelaahan, jadi kita harus mendalam. Itu dengan proses diraya. Jadi hubungannya dengan pembelajaran adalah kedua pokok ini tidak bisa dipisahkan antara yang riwayah tadi dengan diraya. Karena yang riwayah ini menjelaskan bagaimana proses turunnya Al-Quran dengan cara membaca atau qiraatnya. Kemudian yang dirayanya ini proses penelaannya. Keduanya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sehingga kaitannya dengan pembelajaran adalah kita bisa memahami. Sebagai mahasiswa saya bisa memahami bagaimana proses dari semata-mata cara membaca Al-Quran ini sendiri, sebagai proses bagaimana cara tempat turunnya Al-Quran itu bagaimana, saya bisa mengetahui. Kemudian saya bisa mengetahui juga bagaimana proses pendalaman suatu hukum, misalnya suatu lafaz yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau semuanya tidak ada hubungannya dengan pembelajaran atau dipisahkan, misalnya hanya tentang riwayatnya saja, ya saya sebagai mahasiswa hanya mengetahui bagaimana proses cara membacanya atau proses sejarah turunnya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendalaminya. Maka itu kaitannya dengan pembelajaran khususnya itu pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika kita ingin belajar Al-Quran, maka dua ini harus kita pahami dalam ulumul Quran. Baik, itulah, terima kasih. Itulah presentasi atau penjelasan singkat mengenai 5 pembahasan materi UTS yang diberikan kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Asmara Yumarni MAG. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya William Brotomo juga meminta maaf pribadi kepada Ibu jika dalam penjelasan saya itu banyak sekali terbelit-belit kata atau kata-kata yang tidak berkenan atau salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf Bu, karena saya menjelaskan itu atas apa yang saya baca atau pelajari. Saya yakin kok masih banyak kekurangan yang terdapat, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi saya pribadi untuk berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan semoga ilmu yang Ibu berikan ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya sendiri pribadi. Dan untuk kedepannya semoga saya bisa lebih memahami lagi materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu Al-Quran hadis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Asmara yang telah membimbing hingga pertengahan semester ini. Dan semoga nantinya di akhir semester masih tetap bisa bertemu, lanjut diskusi lagi dan mendapatkan ilmu yang banyak lagi, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi saya pribadi untuk kedepannya dan bisa saya kembangkan dan bisa saya sharekan sebagai calon-calon guru atau calon guru tenaga pendidik khususnya di pendidikan agama Islam. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.